Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, izinkan kami menyampaikan kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu menyewa perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Dia meminta kepada nelayan untuk dibawa keluar dari bibir pantai untuk bisa menikmati keindahan pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu di atas sampan kecil, profesor itu mulai angkat bicara. "Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat? Ilmu tentang mengolah pikiran?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah." Lalu profesor itu mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan 1/4 dari peluang hidup kamu." Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, "Pak nelayan, apakah kamu pernah belajar ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari?" Nelayan itu kembali menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak." Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan 1/4 lagi dari peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan 3/4 dari peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Lalu nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampan kita ini akan tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan, nelayan itu mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan diri, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Namun dia abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan perbedaan sosial. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai Idul Hajj, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya untuk berbagi. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia manusia menderita karena perang, kemiskinan dan ketidakadilan. Sementara itu bumi yang menjadi rumah kita bersama terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang sering kali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Jika Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya, maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Pertama adalah menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Mana terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit
kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi substansinya adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan bersesama sebagai sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol kelas, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karenanya kesabaran dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi, kehidupan bergerak tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Di era yang penuh dengan berita hoaks dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka melakukan saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan, seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya, apa yang negara telah berikan kepadamu,
tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak orang hadir, tapi sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang tidak dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang. Satu program bisa merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia daun, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, menguning, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Namun bila beban itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Ia tidak perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya sendiri, tapi memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kehidupan kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan, tetapi proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang menghidupkan, dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Saya akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama